Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan yang kemarin. Bait ke-10 bil jarri wa tanwini wa nidha wa al wa musnadin lil ismi tamyiz wa hasal. Bil jarri dengan i'rab jar, wa tanwini dan tanwin, wa nida dan nida, wa al dan al, wa musnadin dan menjadi musnad dan musnad ilaih. Lil ismi bagi kalimat, lil ismi itu tetap bagi kalimat isim, tamyizun bermula pembeda, hasala yang hasil. Apa tamyiz? Kita pembahasan, kita memakai Sarah Ibnu Aqil ala Alfiyat Ibni Malik. Kita salah geser. Tadi halaman berapa ya? Nah, di sini ya. Mana tadi? Nah, bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamyiz wa hasal. Kalimat isim itu beda atau menjadi ya gambarnya alamat-alamat tanda kalimat isim, tanda-tanda kalimat isim atau alamat-alamat kalimat isim. Yang pertama adalah i'rab jar, tanwin, nida dan al. Kemudian musannif mengatakan rahimahullah taala fi hadzal bait alamatil ismi. Ini itu menjelaskan, bait ini itu menjelaskan tentang tanda-tanda kalimat isim. Wa minha, dan sebagian daripada tanda kalimat isim yaitu i'rab jar. Nah, dalam i'rab jar ini mengandung huruf jar, bisa juga huruf jar karena huruf jar ya, atau karena idhofah, atau karena mengikuti pada isim yang sebelumnya atau isim tabi. Yang pertama yaitu marotu bi ghulami Zaidin al-Fadili. Marotu bi ghulami i'rab jar. Kenapa kalimat isim? Karena tandanya itu kemasukan huruf jar, yaitu dengan bi. Yang kedua itu karena dibaca jar. Yang kedua Zaidin. Zaidin kenapa dibaca jar? Karena menjadi mudhof ilaih. Dan Zaidin ini kalimat isim. Kenapa kalimat isim? Karena satu dibaca jar. Kenapa dibaca jar? Karena menjadi mudhof ilaih. Siapa yang mengejarkan? Itu mudhof. Al-Fadili. Al-Fadili kenapa dinamakan kalimat isim? Karena dibaca jar. Kenapa dibaca jar? Karena menjadi naat yang mengikuti pada lafaz Zaidin. Naat itu mengikuti pada man'utnya. Fal ghulam majrun bil harfi. Nah, ini udah. Wa minha, nah sebagian daripada tanda atau alamat daripada kalimat isim yaitu tanwin. Nah, tanwin yang bisa menjadi tanda kalimat isim itu ada 4 ya, walaupun tanwin itu banyak. Nah, kita yang akan bahas fokus kepada keempat tanwin ini dulu. Yang pertama tanwin tamkin, yaitu tanwin yang ada pada kalimat isim mu'rab seperti hanya lafaz Zaidin marujulin, kecuali jamak muannats salim nawu muslimatin wa illa nawi jawarin wa huwashin. Jawarin juga tidak bisa dinamakan kalimat tanwinnya tanwin tamkin. Huwashin juga tidak bisa dinamakan tanwin tamkin. Nah, penjelasannya di keterangan selanjutnya. Wa tanwin tankir, wa yang dinamakan tanwin tankir yaitu tanwin yang terletak pada isim mabni sebagai pembeda antara ma'rifat dan nakirahnya. Nah, kalau ada tanwinnya menjadi nakirah, kalau nggak ada tanwinnya menjadi ma'rifat. Maratu bisibawaihi wa bisibawaihin akhar. Nah, bisibawaihi wa bisibawaihin akhar. Bisibawaihi ma'rifat, bisibawaihin nakirah. Wa tanwinun muqabbalah, kemudian tanwin muqabbalah itu tanwin yang terletak pada jama muannats salim seperti hanya lafaz dalam lafaz muslimatin. Sesungguhnya dalam tanwin ini itu untuk membandingi atau mengimbangi pada nunnya jama muannats jama muzakkar salim. Maaf ya. Jadi tanwin yang terletak pada jama muannats salim itu sebagai tanwin yang untuk mengimbangi nunnya pada jamak muzakkar salim.
Kemudian tanwin iwad itu ada 3. Iwad anil jumlah wa alladzi yalhaqu iwadon, yaitu yang dinamakan tanwin jumlah ialah tanwin yang terletak pada jumlah. Ya, pertama maaf, kita ulang ya. Tanwin iwad itu terbagi menjadi 3. Yang pertama tanwin iwad anil jumlah. Tanwin iwad anil jumlah itu apa? Tanwin yang terletak pada sebagai pengganti daripada jumlah setelahnya. Sebenarnya firman Allah wa antum hina idzin tangturun. Wa hina idzin itu ada suatu kalimat yang terbuang, yaitu idza balaghatir ruhu al-hulqum. Wa antum hina idzin tangturun. Wa antum hina idz balaghatir ruh al-hulqum tangturuna. Nah, itu yang terbuang. Nah, ketika idza balaghatir ruhu al-hulquma itu digantikan dengan tanwin, maka ketika balaghatir ruhu al-hulquma ketika dibuang maka membutuhkan tanwin sebagai sesuatu yang menunjukkan ada sesuatu yang terbuang, yaitu balaghat ruh al-hulqum. Jadi kenapa tanwin ini didatangkan? Itu untuk menggantikan atau sebagai tanda ada suatu kalimat yang dibuang, yaitu balaghatir ruh al-hulqum. Nah gitu. Kemudian yang kedua itu ada tanwin iwad anil anismin, yaitu suatu tanwin yang terletak pada lafadz kullun sebagai pengganti. Tanwin ini didatangkan sebagai pengganti daripada kalimat isim yang terbuang. Contoh kullun qaimun, setiap seseorang itu berdiri. Ai kullu insan, yaitu yang dibuang adalah insan. Insan dibuang kemudian mendatangkan tanwin untuk menunjukkan ada suatu kalimat yang dibuang, yaitu ya menunjukkan kalimat isim yang terbuang. Kemudian bagian yang ketiga ada tanwin iwad anil harfi. Tanwin iwad anil harfi itu apa? Tanwin yang didatangkan untuk menggantikan untuk menggantikan huruf yang terbuang. Yaitu tanwin yang didatangkan untuk menjadi tanda ada suatu huruf yang terbuang. Jadi yang namanya tanwin iwad anil harfi adalah tanwin yang didatangkan sebagai penanda ada suatu huruf yang terbuang. Itu jawarin asalnya itu jawariyun. Wa washin asalnya itu washiyun. Nah, wa nahwuhuma raf'an wa jarron. Ya, raf'an jarron sama aja. Haulawi jawarin umarotu bijawarin, ya tetap sama. Wa uzifat al-ya wa ta bitanwin iwadun anha. Kemudian ya itu dibuang dan digantikan dengan tanwin sebagai pengganti daripada huruf yang terbuang tadi. Ya, selain yang keempat tadi ya. Jadi yang keempat tadi itu yang bisa menjadi tanda suatu kalimat isim. Sedangkan tanwin yang selain tanwin keempat tadi itu tidak bisa menjadi tanda kalimat isim. Contoh itu ada tanwin taronum di sini ya. Kalian lihat sendiri ada tanwin taronum. Ada yang lainnya. Kalian tinggal baca sendiri. Intinya saya mau menjelaskan itu tanwin yang bisa menggantikan tanwin yang bisa menjadi tanda kalimat isim. Tuh ada tanwin kholi, ada tanwin taronum, ada tanwin ya. Nah, selain tanwin keempat. Kemudian wa minal khawasil ismi an-nida. Tanda daripada kalimat isim yang selanjutnya setelah jar kemudian tanwin selanjutnya adalah nida. Nida itu apa? Nida itu suatu panggilan, bukan panggilan tapi memanggil-manggil orang. Sesuatu yang dipanggil pasti itu kalimat isim. Jadi tanda kalimat isim yang ketiga adalah nida. Ya Zaidu wal alif wal lam, kemudian tanda yang selanjutnya adalah alif dalam ar-rajulu wa isnad ilaih. Kemudian isnad ilaih. Isnad ilaih itu ya yang disandarkan.
Contoh Zaidun qaimun gitu. Jadi musnad itu kan ada banyak, isnad idofi, isnad, ya intinya musnad lah. Famanal bait hasala lil ismi tamyizun anil fi'li wal harfi bil jar wa tanwin wa nida wal alif wal lam wa isnad ilaih ayil ikhbar anhu, yaitu sesuatu yang menjadi kabar. Wastamila al musannif al makanul alif wal lam maqad waqa'a dzalika fi ibaratil batil muqaddam. Assalamualaikum.